Siapapun yang pernah main game di PC, sepertinya nggak mungkin kalau nggak pernah dengar merek ROG, atau Republic of Gamers. Di seluruh dunia, hardware gaming apapun yang berlogo mata merah dari Asus ini terkenal kenceng, keren, dan di atas itu semua, mahal. Tapi apa yang kira-kira membuat branding ROG sedemikian elit? Ayo kita lihat. Sebelum adanya brand ROG, Asus sendiri sebagai sebuah perusahaan yang berdiri sejak 1989, sebenarnya udah merupakan merek hardware yang cukup terkenal sejak akhir 90-an hingga 2000-an awal. Motherboard Asus dikenal punya standar tinggi bagi para entusias PC sejak lama. Contoh mudahnya ialah motherboard AH8N32 SLI yang pertama kali support SLI Nvidia atau menggabungkan kemampuan dua graphics card dalam sebuah sistem consumer. Lalu selanjutnya dengan motherboard P5N32 SLI semakin menguatkan posisi Asus sebagai brand motherboard favorit di antara overclocker dan entusias. Tentu saja, Asus serta para fansnya tidak puas dengan begitu saja. Mereka selanjutnya ingin membuat brand yang bisa lebih mengayomi dan menyatukan PC gamers, overclocker, dan entusias. Dari situlah akhirnya muncul nama Republic of Gamers, karena kelihatannya nama itu lebih keren dari opsi-opsi lainnya seperti Extreme Game Group. Nah, ROG inilah pionir produk PC dengan label gaming karena sebelum itu belum ada merek hardware yang benar-benar di-branding eksklusif ke arah sana. Produk ROG pertama adalah motherboard bernama Crosshair, sebuah motherboard AMD AM2 yang tujuannya adalah maksimalkan sebaik mungkin performa CPU AMD Athlon 64 pada zaman itu melalui komponen-komponen berkualitas, dibarengi BIOS yang didesain untuk tweaking. Intinya, Asus bertindak cepat dalam mengakomodir kalangan gamer dan entusias tadi, sehingga namanya sampai hari ini masih terkenal sebagai pionir brand PC gaming dengan sejarah yang panjang. Lalu, seperti yang baru saja disebut soal motherboard Crosshair, fokus utama produk ROG tentu juga pada kualitas dan fitur-fitur yang dimasukkan ke dalam produk itu sendiri. Kita semua tahu kalau motherboard ROG adalah salah satu pilihan utama gamer dan overclocker karena dipercaya paling kuat saat mengerjakan pekerjaan berat, punya VRM yang bisa menghandle overclocking CPU, GPU, sampai memori. Bukan sekedar rekor clock speed CPU yang bisa dipecahkan, tetapi juga kecepatan RAM. Gak cuma motherboard tentunya, kartu-kartu grafis, Strix, atau laptop-laptop ROG in general punya rata-rata performa sedikit lebih tinggi dari merek lain yang memiliki CPU atau GPU yang sama. Ketahanan dan performa optimal udah pasti selalu merebut hati segmen gamer dan entusias. Nomor 3, ialah fakta bahwa sebaik-baiknya brand teknologi adalah yang selalu berani berinovasi alias jadi trendsetter. Setelah berani membuat sepasang motherboard pertama yang support SLI, ROG pada tahun 2008 ngerilis laptop gaming SLI pertama yaitu ROG G70, berisikan CPU Core 2 Duo dan dua buah GPU GeForce 8700M SLI. Di mana dulu istilah laptop gaming sendiri masih sangat asing. Satu dekade lebih setelahnya, akan semakin penuh dengan inovasi-inovasi produk gaming mulai dari hardware hingga peripheral. Monitor 144Hz G-Sync pertama di 2015, lalu ada keyboard modular, dan baru-baru ini ada Zephyrus sebagai salah satu pionir laptop gaming portable minim kompromi. Well, emang nggak semua inovasi yang keluar dari para insinyur Asus ROG itu praktis atau otomatis jadi trendsetter. Contoh aja, dulu ada laptop water cooling pertama di dunia, ROG GX800. Siapa juga yang tiap hari mau bawa-bawa sistem laptop segede koper, seharga mobil gitu. Tetapi begitulah memang semestinya. Mereka selalu mencoba nge-push segalanya sampai mendefinisikan limit baru. Produk-produk seperti itulah yang justru seringkali meninggikan posisi atau pamor sebuah brand. Setiap inovasi yang besar, pasti selalu diikuti kritik dan resiko yang nggak kalah besar. Terus jujur, siapa sih yang gak terpesona lihat logo ROG? Jelas, ini logo mata, apalagi kalau yang nyala RGB pasti menarik perhatian dari banyak orang dimanapun. Bukan logonya aja yang mewah, tapi juga rata-rata desain hardware ROG. Perhatiin aja contohnya laptop ROG zaman now, yang punggungnya punya desain elegan serta ikonik. Belum lagi kalau seperti kasusnya ROG Strix 2 generasi terakhir, yang sampai punya RGB tambahan di bawah. Produk ROG identik dengan desain gamer, futuristik, dan at the same time juga gagah. Dalam beberapa tahun belakangan ini pun, branding ROG juga menyasar ke estetika cyberpunk yang lagi ngetrend, di mana warna-warni RGB sangat berperan penting. Faktanya memang penting untuk ngedesain sebuah lini produk secara konsisten, fungsional, dan berani beda dari yang lain.
ROG berusaha untuk tidak kompromi antara performa dan penampilan, karena nggak bisa dipungkiri kalau dua-duanya sama-sama penting. Dan untuk mendapatkan keduanya, tentu perlu biaya engineering serta desain yang sama sekali nggak murah. Ironisnya, dengan ROG jual mahal lineup produknya dan membranding produk-produk entry-level gaming Asus dengan branding TUF, ROG menjadi identik dengan hardware gaming mahal, barang mewah, atau dalam kacamata orang lain, barang untuk kaum yang terpilih dalam tanda kutip. Asus tahu kalau dengan posisi ROG yang udah sedemikian dipandang tinggi oleh konsumer, memasang harga yang lebih premium dibanding kompetitor untuk spek yang sama pun tetap akan dicari banyak orang. Maka dari itu, Asus terus gencar membranding, mengiklankan, dan memposisikan ROG sebagai merek premium. Ketika orang membeli produk ROG, mau itu motherboard, laptop, smartphone, mouse, atau headset, pembeli tersebut akan mendapat sense of pride tersendiri karena merasa nggak sembarang orang mampu beli produk tersebut, ditambah bisa pansos. Maksudnya pamer depan komunitasnya. Ya, apapun yang punya kemampuan pansos, biasanya memang punya harga dan kualitas tersendiri. Dan pastinya sebagai produk Asus, mencari toko offline, toko online, dan service center yang jual produk ROG sama sekali nggak sulit di berbagai belahan dunia, sehingga orang nggak ragu untuk menanamkan uangnya dalam produk ROG. Yap, kira-kira itulah beberapa alasan utama kenapa Asus berani jual mahal produk-produk ROG menurut Nerd Reviews. Apa di antara kalian sendiri banyak yang juga fans ROG dan bangga dengan hal itu? Please comment, like, dan share kalau berkenan. And as always, have a nice day.